Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamilul Ikrami dengan nomor NIM 2022503081. Di sini saya akan menjelaskan kalimat efektif bahasa Indonesia. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Untuk itu, penyampaian harus memenuhi syarat sebagai kalimat baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antar bagiannya logis, dan ejaannya pun harus benar. Berikut ini akan disampaikan beberapa pola kesalahan umum terjadi dalam penulisan serta perbaikannya agar menjadi kalimat yang efektif. 1. Penggunaan dua kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Contoh, sejak dari usia 8 tahun, ia telah ditinggalkan ayahnya. Sejak usia 8 tahun, ia telah ditinggalkan ayahnya. Hal ini disebabkan karena perilakunya sendiri yang kurang menyenangkan. Hal ini disebabkan perilakunya sendiri yang kurang menyenangkan. 2. Penggunaan kata berlebihan yang mengganggu struktur kalimat. Menurut berita yang saya dengar, mengabarkan bahwa kurikulum akan segera diubah. Berita yang saya dengar mengabarkan bahwa kurikulum akan segera diubah, atau menurut berita yang saya dengar, kurikulum akan segera diubah. Kepada yang bersalah harus dijatuhi hukum setimpal. Yang bersalah harus dijatuhi hukum setimpal. 3. Penggunaan imbuhan yang kacau. Contoh, yang meminjamkan buku di perpustakaan harap dikembalikan. Yang meminjamkan buku di perpustakaan harap mengembalikan. Atau buku yang dipinjamkan dari perpustakaan harap dikembalikan. B. Ia diperingati oleh kepala sekolah tidak mengulangi perbuatannya. Ia diperingati oleh kepala sekolah agar tidak mengulangi perbuatannya. Kalimat tak selesai. Contoh, manusia yang secara kodrati merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi. Manusia yang secara kodrati merupakan makhluk sosial, selalu ingin berinteraksi. Rumah yang besar yang terbakar itu. Rumah yang besar itu terbakar. 5. Penggunaan kata, struktur, dan ejaan yang tidak baku. Contoh, kita harus bisa merubah kebiasaan buruk. Kita harus bisa mengubah kebiasaan yang buruk. Kata lain yang sejenis dengan itu antara lain menyolok, menyuci, menyontoh, menciptakan, menyintai, menyambuk, menyaplok, menyakik, menyampakkan, menyampuri, menyalup, dan lain-lain. Padahal seharusnya mencolok dan mencuci, mencontoh, menciptakan, mencambuk, mencolok, mencekik, mencampakkan, mencampuri, mencelupkan. Pertemuan itu berhasil menelurkan ide-ide cemerlang. Pertemuan itu telah menelurkan ide-ide cemerlang. Tahu, tahu, kepilih, terpilih, ketinggal, tertinggal, gimana, bagaimana, zaman, zaman, terampil, terampil, negeri, negeri, paham, paham, himbau, himbau, silahkan, silakan, antri, antri, disahkan, disahkan. 6. Penggunaan tidak tepat kata di mana dan yang mana. Contoh, saya menyukai di mana sifat-sifatnya sangat baik. Saya menyukai karena sifat-sifatnya sangat baik. Rumah sakit di mana orang-orang mencari kesembuhan harus selalu bersih.
Rumah sakit tempat orang mencari kesembuhan harus selalu bersih. 7. Penggunaan kata daripada yang tidak tepat. Contoh, seorang daripada pembantunya pulang ke kampung kemarin. Seorang di antara pembantunya pulang ke kampung kemarin. Seorang pun tidak ada yang bisa menghindari daripada pengawasannya. Seorang pun tidak ada yang bisa menghindari dari pengawasannya. 8. Pilihan kata yang tidak tepat. Dalam kunjungan itu, Presiden Yudhoyono menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan masyarakat. Dalam kunjungan itu, Presiden Yudhoyono menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan masyarakat. Bukannya ada di saya, bukunya ada pada saya. 9. Kalimat ambigu yang dapat menimbulkan salah arti. Usul ini merupakan suatu perkembangan yang mengembirakan untuk memulai pembicaraan damai antara komunis dan pemerintah yang gagal. Kalimat di atas dapat menimbulkan salah pengertian siapa atau apa yang gagal, pemerintahan, pemerintahkah atau pembicaraan damai yang, yang pernah dilakukan. Usul ini merupakan suatu perkembangan yang mengembirakan untuk memulai kembali pembicaraan damai yang gagal antara pihak komunis dan pihak pemerintah. 10. Pengulangan kata yang tidak perlu. Contoh, dalam setahun ia berhasil menerbitkan 5 judul buku setahun. Dalam setahun ia berhasil menerbitkan 5 judul buku. 11. Kata kalau yang dipakai secara salah. Dokter itu mengatakan kalau penyakit AIDS sangat berbahaya. Dokter itu mengatakan bahwa penyakit AIDS sangat berbahaya. Siapa yang dapat memastikan kalau kehidupan anak pasti lebih baik daripada orang tuanya? Siapa yang dapat memastikan bahwa kehidupan anak pasti lebih baik daripada orang tuanya? Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Secara tepat mewakili pemikiran pembicara atau penulis. 2. Mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pemikiran, pendengaran, atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. 1. Kesepadanan. Suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal yaitu unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Contoh, Budi pergi ke kampus. 2. Kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Dalam pembuatan kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat ambigu yang menimbulkan tafsir ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah, ambigu dan tidak efektif. Mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. 3. Kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Contoh, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Tidak efektif. Karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Efektif. 4. Kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh,
Untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini tidak efektif. Untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. 5. Kesatuan atau kepaduan. Kesatuan atau kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Tidak efektif. Kita harus mengembalikan kepribadian orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaannya. 6. Keparalel atau kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Contoh, kakak menolong anak itu kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan, tidak efektif. Kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan, efektif. Anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan, efektif. 7. Ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah satu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penegasan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan untuk ditonjolkan itu di depan kalimat, diawali kalimat. Contoh, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Ketegasan. Membuat urutan kata yang bertahap. Contoh, bukan 1.000, sejuta atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak terlantar. Salah. Bukan 100, 1.000, atau sejuta, tapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Nah, melakukan pengulangan kata, repetasi. Contoh, cerita itu begitu menarik. Cerita itu sangat mengharukan. Melakukan pertentangan terhadap ide ditonjolkan. Contoh, anak itu bodoh, tetapi pintar. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.